Satuan Gali yang berada di Kecamatan Kleret, Kabupaten Cirebon. Saya akan membagikan definisi budaya positif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh saya Indah Fajarwati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menemani saya dalam diseminasi ini. Sebelum mulai diseminasi, kita sama-sama menyanyi dulu ya Bu, karena ini kan waktunya siang, pasti capek. Ya, di sini ada lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila ya. Sama-sama nyanyi dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbudaya global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya sudah pada hafal ya, luar biasa guru-guru SDN 1 Watt Gali ini. Nah, ya, di sini ada modul 1 ya, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani ini sama hakikatnya sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi kalau petani. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, sama seperti kita seorang pendidik ya Bapak Ibu, kita hanya bisa menuntun anak-anak kita ya. Yang merubah anak-anak itu mereka sendiri, kita hanya bisa menuntun, memupuknya sama seperti petani ya, seperti itu. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik, dan kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif ya. Jadi di sini tanggung jawabnya Bapak Ibu guru itu menciptakan lingkungan yang positif ya. Dimulai dari kita dulu sebagai guru agar nanti mendukung dan saling bekerja sama ya, seperti itu. Nah, budaya positif. Dalam budaya positif dalam modul 1.4 ini, di sini guru penggerak itu belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Nah, nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, untuk sebelumnya ada pertanyaan pemantik sebelum saya ke materi selanjutnya. Di sini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya. Ada yang jawab setuju, ada yang jawab tidak ya. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif. Boleh nggak sih kita memberi hukuman dengan hal positif? Ya, boleh. Seperti membaca atau membersihkan halaman, yaitu ya contoh hal positif. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul atau tidak? Ya, kalau kita ngasih
penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar anak katanya Bapak Ibu. Coba. Nah, sekarang di sini ada perubahan paradigma. Coba buka. Nah, di sini saya ambil contoh Ibu Mif dan Ibu Nik ya. Ya, Ibu Mif sama Ibu Nik di sini coba pura-puranya aja ya Bu ya. Di dalam kepalan ini Ibu Nik itu menuliskan sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu yang berharga. Nah, terus Ibu Niknya itu coba merayu memintanya dikasih apa tidak. Coba Bu contohin dulu. Bu boleh nggak minta tangannya Bu? Ada apa? Boleh nggak? Apa itu? Mau ngasih apa? Sesuatu yang berharga, boleh nggak kalau unik minta aja? Boleh. Boleh. Iya boleh nanti ya. Ya boleh kata Bu Mifnya. Nah di sini kan sudah praktek tadi. Miskonsepsi teori kontrol. Di sini kata Dr. William Glasser itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti tadi, kayak misalkan kita sebagai guru ini mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Tadi kan Ibu Niknya kan minta, iya. Nah, ternyata dikasih seperti itu miskonsepsi teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan murid-murid berbuat hal tertentu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi tadi berhubungan dengan itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada stimulus dan respon dan perbedaannya dengan teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol itu realitas itu kebutuhan kita itu berbeda ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Jadi memang semua orang memiliki gambaran yang berbeda ya, tidak sama. Yang menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau menurut teori kontrol, karena diri sendiri yang bisa mengontrol ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau menurut teori kontrol, model berpikir itu menang-menang, jadi nggak ada kalah-kalahnya ya. Oke, di sini ada pertanyaan romantik. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Siapakah yang dapat mendisiplinkan murid? Mengapa? Siapa yang mau jawab? Bu Hani kayaknya nih, dari tadi ngeliatin aja. Bu Hani. Ya, menurut Bu Hani itu disiplin tuh gimana sih Bu Hani? Satu kata, boleh. Apa disiplin? Menurut saya disiplin itu tepat waktu. Disiplin itu kata Bu Hani tepat waktu. Nah, siapakah yang dapat mendisiplinkan anak Bu Hani? Yang mendisiplinkan murid ya dirinya sendiri, muridnya itu sendiri. Ya, diri murid sendiri, betul.
Bu Hani. Mengapa sih Bu Hani? Hebat ya, Cok? Ya, kenapa sih Bu Hani? Ya karena kalau dari luar itu sulit ya, kalau sudah dari dirinya sendiri bisa. Nah, di sini makna disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal tadi, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi lebih bagus itu disiplin itu memiliki motivasinya internal, jadi dari diri sendiri ya, seperti itu. Caranya gimana ya? Kita berusaha menumbuhkan motivasi internal murid seperti itu. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi kata Diana sih disiplin itu belajar, bukan ini. Ya, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seorang guru menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebijakan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita itu pasti ingin punya, pasti kita tuh tanpa disadari punya nilai-nilai kebajikan, cuma kita tidak paham bahwa itu namanya nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan itu tadi tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Jadi kita diri sendiri itu punya nilai kebajikan. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kebuhan begitu caranya ya, untuk meningkatkan motivasi intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Di sini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ya, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini tuh motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini teori motivasi manusia menurut Diana Gossen. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini inti dari materi kali ini ya Bapak Ibu. Dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik atau sebelum atau sesudahnya. Jadi di sini kalau hukuman itu kita sebelumnya tidak ada kesepakatan, Bapak Ibu, ya tidak ada kesepakatan. Jadi kita menghukumnya itu tanpa kesepakatan. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi misalkan
kita masuk jam 7 yang kayak Pak Tara tuh Pak Tara ya, masuk jam 7. Kalau jam 7 lebih itu berarti di luar dulu, tapi boleh ikut ke lapangan. Nah itu namanya konsekuensi, itu Pak Tara sudah menerapkan konsekuensi ya, karena sudah ada kesepakatan bersama seperti itu contohnya. Lanjut di restitusi, belum restitusinya. Perbedaan hukuman atau konsekuensi, coba kita tebak-tebakan dulu ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Gak apa-apa, jawab aja, salah juga gak apa-apa. Iya, yang pertama kita sepakati itu saya tidak akan terlambat lagi. Jadi siswa itu diberi itu mencatat 100 kali dalam buku. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi kira-kira? Hukuman, ya. Kasih Pak Tara. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Oh, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi apa hukuman? Apa ayo? Coba kita lihat. Ceng. Jadi yang pertama itu tadi benar nih, hebat Pak Tara. Saya tidak akan terlambat lagi nulis, itu termasuknya hukuman. Dan tadi kata Pak Tara, lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali kan karena itu tidak ada kesepakatan ya. Ya, jadi itu termasuknya hukuman karena kan sebelumnya nggak ada kesepakatan suruh push up. Jadi termasuknya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi karena sudah jahil sama temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah termasuknya hukuman ya Bapak Ibu. Kenapa? Kan harusnya misalkan kayak kita ini kan hari Senin pakainya harus sepatu Warrior, tapi alhamdulillah kita itu tidak menjalankan hukuman. Kalau hukuman tuh gini misalkan jadi seharian anak tersebut nggak boleh pakai sepatu, itu namanya hukuman. Kenapa bisa namanya hukuman? Karena itu membuat anak tersebut malu. Jadi hukuman itu membuat malu orang anak tersebut. Jadi itu namanya hukuman seperti itu. Sebentar ya Bapak Ibu, lagi azan, kita istirahat sebentar. Dilanjutkan lagi, tadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu ya. Jadi karena kenapa sih disebut hukuman, padahal kan itu konsekuensi ya menurut kita sih ya. Karena kan itu kan membuat murid merasa malu ya. Di situ ada dampak negatif Bapak Ibu kalau membuat murid malu ya, seharian dia jadi nggak mau keluar kelas karena nggak mau jajan karena nggak pakai sepatu, itu termasuknya hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi karena dilakukan pada saat pelajaran PJOK. Beda lagi kalau pelajaran kita sebagai wali kelas, tiba-tiba anak dihukumnya suruh lari-lari, itu menyimpang ya. Jadi kalau PJOK lari 2 kali lapangan basket karena terlambat 10 menit itu termasuk konsekuensi ya. Nah, perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi di sini kalau hukuman itu ada yang bikin sakit, maksudnya tuh diingat-ingat
sama anak-anak tuh, itu membuat sakit. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati. Nah, yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama ya. Kadang-kadang kita kalau menghukum itu kita lihat dulu, nah anak itu merasa sakit hati atau enggak karena sifat apa karena hukuman dari kita gitu lah. Membuat anak, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi anak tuh keselnya pada saat itu aja. Kalau konsekuensi dia nanti kedepannya sadar bahwa oh iya ya itu sudah disepakati. Jadi kalau konsekuensi itu hanya dalam jangka waktu pendek mereka kesalnya gitu. Nah, yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau kita menghukum itu, anak akan membenci kedisiplinan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah sakit hati sama yang kita lakukan ke mereka. Jadi mereka jadinya membenci kedisiplinan. Udahlah sekalian aja, saya nggak mau begitu. Bapak Ibu gurunya begitu. Nah, kalau konsekuensi bedanya itu anak menghargai disiplin. Nanti anak akan paham, oh iya ya, tadi sudah ada keyakinan sudah ada peraturan kelasnya seperti itu. Nah, lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, biasanya kalau anak yang sering dikena hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Biasanya mereka nanti berpikirnya negatif, nggak mau gini gitu. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena konsekuensi ya sudah disepakati. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Kayak tadi contohnya, misalkan anak peraturannya hari Senin, tapi hari Senin pakai warrior, dia pakainya bebas. Terus anak tersebut nggak boleh pakai sepatu sampai siang. Nah, itu hukuman itu akan mempermalukan dia dan dia ini merasa tidak dihargai. Dia sudah berangkat sekolah, tapi kenapa dihukumnya seperti itu? Tapi kita di Watgali alhamdulillah tidak menghukum ya Bapak Ibu, kita termasuknya konsekuensi ya. Jadi anak tersebut kita kasih kesempatan buat dipisah ya barisnya, itu kan konsekuensi dia tidak memakai warrior. Marah, rasa bersalah tadi udah ya. Nah, kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kan kayak tadi kita kalau hari Senin pakai warrior, itu konsekuensinya anak tersebut kan barisnya beda. Nah, barisnya beda itu termasuk konsekuensi karena diasingkannya untuk sementara aja, pas upacara aja. Tapi ketika pembelajaran mereka tetap bergabung lagi di kelas, tidak diasingkan Bapak Ibu. Nah, yang tadi kan hukuman konsekuensi udah, ada lagi namanya restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau konsekuensi tadi kan kita cuma mengingatkan, kita udah sepakat ini loh, nah tapi tidak memperbaiki kesalahan mereka kan ya, jadi tidak ada perbaikannya. Tapi kalau direstitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dalam restitusi ini anak-anak itu mencari solusinya sendiri Bapak Ibu, bukan kita yang pusing mikirin solusinya. Jadi anak menemukan solusi untuk masalah sendiri, nanti ada contohnya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena di restitusi ini nanti ada tahap-tahapannya Bapak Ibu. Nah, sebelum ke tahapan restitusi, di sini ada 9 ciri restitusi. Aduh, itu kurang iya. Ngantuk. Nomor 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan.
Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ini restitusi itu bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya di sini ada dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu, ini penting banget buat kita ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 3. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena kita itu lagi menuntun murid ya. Jadi kita harus tahu apa aja kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang keempat, penguasaan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Nanti ada penjelasan lanjut ya. Yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu senang. Yang pertama ya, kita pasti pengennya senang kan Bapak Ibu ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi kenapa sih Agus kok meminta paksa bekal makanan temannya? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu, kenapa sih Agus merampas makanan temannya? Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Tadi yang 5 kebutuhan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jika memperhatikan dia, berarti itu kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu kebutuhan atas dasar penguasaan. Jadi dia itu mau mau menguasai gitu. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti itu kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, itu berarti kebutuhan akan kesenangan. Jadi jawaban murid itu berbeda-beda ya, itu sesuai kebutuhan dasar manusia tadi. Di sini ada contoh posisi
posisi menghukum ya Bapak Ibu. Sebentar. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu penghukum ya Bapak Ibu, posisi kontrol penghukum. Kenapa dikatakan dia posisi ibu ini posisi kontrol penghukum? Karena ini kan dia dihukumnya bukan saat jam olahraga tapi suruh lari lapangan ya. Kecuali kalau konsekuensi kalau misalkan pada saat jam olahraga keliling lapangan, ini sih disuruh keliling lapangan karena terlambat dan ibu ini tidak mendengarkan dulu kenapa siswa ini terlambat. Harusnya cari tahu dulu kenapa sih kamu bisa terlambat gitu. Nah, jadi ini namanya contoh posisi guru sebagai penghukum. Lanjut. Yang ini posisi pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, ini Nak. posisi merasa bersalah ya. Bisa membina kamu. Duh, Seperti itu. gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Rasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya itu kebutuhan atas dasar penguasaan. Jadi dia itu mau mau menguasai gitu. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti itu kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, itu berarti kebutuhan akan kesenangan. Jadi jawaban murid itu berbeda-beda ya, itu sesuai kebutuhan dasar manusia tadi. Di sini ada contoh posisi menghukum ya Bapak Ibu. Sebentar. Naren, sini kamu. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu penghukum ya Bapak Ibu, posisi kontrol penghukum. Kenapa dikatakan dia posisi ibu ini posisi kontrol penghukum? Karena
ini kan dia dihukumnya bukan saat jam olahraga tapi suruh lari lapangan ya, kecuali kalau konsekuensi kalau misalkan pada saat jam olahraga keliling lapangan, ini sih disuruh keliling lapangan karena terlambat. Dan ibu ini tidak mendengarkan dulu kenapa siswa ini terlambat. Harusnya cari tahu dulu kenapa sih kamu bisa terlambat gitu. Nah, jadi ini namanya contoh posisi guru sebagai penghukum. Lanjut. Yang ini posisi pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, ini posisi merasa bersalah ya. Sama bina kamu. Duh, Seperti itu. gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Tuh, jadi mau Terus, merasa bersalah sekarang ibu harus anaknya. tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, itu tadi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, sekarang posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Itu kata-kata sebagai Bisa, teman ya. Bu. Guru sebagai Ya teman. sudah sana masuk Posisi kelas. terus Ibu sebagai beresin teman. urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Sekarang yang terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Itu pakai segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya.
Di sini menstabilkan identitas itu ada contoh kata-katanya Bapak Ibu. Yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya anak-anak. Nah, itu menstabilkan identitas anak dulu supaya anaknya nggak marah-marah dulu. Terus, tidak ada manusia yang sempurna anak-anak. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh kata-kata menstabilkan identitas. Next, Bu. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, biasanya memvalidasi kebutuhan tuh contoh kata-katanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu contoh dasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga, dari segitiga restitusi itu, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Itu menanyakan keyakinan kelas. Contohnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih anak-anak? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, itu contoh menanyakan keyakinan kelas. Next, Bu. Nah, sini ada saya contoh di kelas 2 ya. Ini suaranya keras enggak ya sebentar? Iya. Ya, di sini jadi kasusnya itu saya praktek ini ya. Ini dikerasin dulu sebentar. Dikerasin dulu. Jadi ini tuh saya praktek segitiga restitusi. Jadi lagi si anak ini lagi lagi membuat keterampilan menghias kelas, tapi temennya ngeledekin, katanya jelek, jadi ditarik kerudungnya. Nah, sini coba lihat dulu ya Bapak Ibu. Coba kamu ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya. Ya, itu contohnya ya Bapak Ibu. Oh begitu. Ibu yakin tidak ada manusia yang sempurna ya. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan kamu. Iya. Nah, tindakan yang tadi kita lakukan dengan menarik kerudung Eva itu apakah sudah benar atau salah? Oh iya. Nah, untuk kedepannya apa yang akan kita lakukan jika ada teman yang mengejek lagi? Bagus, itu pasti akan membantu Siha nanti ya. Sama-sama. Ya, itu praktek segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas dulu. Siha, kenapa sih? Tahu nggak kenapa dipanggil ibu ke sini? Terus kata si anaknya jawab, tahu Bu, tadi saya berantem sama Meva, katanya. Kenapa bisa berantem? Kita tanya dulu Bapak Ibu. Apakah tindakan berantem itu menstabilkan identitas? Kan sudah tadi memvalidasi tindakan yang salah. Apakah tindakan berantem itu baik ya Siha? Dia tadi jawab, tidak Bu, tidak baik, saya minta maaf, katanya. Terus harusnya gimana sih kalau ada yang meledek tuh? Memang harus ya kalau ada yang meledek kita balas dengan narik kerudungnya. Terus tadi dia menemukan sendiri pakai segitiga restitusi itu. Tadi dia menemukan sendiri, tidak Bu, seharusnya saya bisa sabar, katanya. Dan saat ketika ada yang mengejek, saya akan membilang ke dia supaya tidak boleh mengejek, itu perbuatan tidak baik Bu. Nah, jadi itu Bapak Ibu contoh kegiatan restitusi ya. Jadi nanti barangkali kita menemukan masalah
anak-anak di sekolah itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi kita menstabilkan identitas anak dulu, yang kedua memvalidasi tindakan itu salah atau betul sih gitu. Yang kamu lakukan tuh tanya dulu ke anaknya. Kalau kata anaknya betul Bu, wah ini perlu kita selidikin kenapa dia jawabnya betul ya, padahal itu tindakan salah. Nah seperti itu. Tadi yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Ini tuh sudah sesuai keyakinan kelas yang kita sepakati bukan gitu, bukan Bu. Kalau keyakinan kelas kita kan harus saling menghormati seperti itu. Jadi anak melalui restitusi segitiga restitusi ini anak bisa jadi melakukan kesalahan tapi dia tahu cara penyelesaian masalahnya begitu ya. Jadi tadi 3 dari hukuman, konsekuensi dan restitusi gitu ya. Ya jadi yang jelek itu yang hukuman, yang bagus itu tadi konsekuensi dan restitusi. Alhamdulillah di sini di Wotgali sudah menerapkan konsekuensi ya, tinggal restitusi Bapak Ibu. Di Wotgali sudah menerapkan konsekuensi dari contohnya kalau hari Senin tidak boleh pakai sepatu dan dipisahkan dulu anaknya, tidak boleh pakai sepatu warrior kecuali warrior nggak boleh, dipisahkan anaknya. Itu konsekuensi karena dia tidak menepati aturan. Nah kalau yang restitusi nanti coba kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita sama-sama belajar lagi ke depannya ya Bapak Ibu ya, karena saya juga masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir kata terima kasih sekali sudah mendampingi saya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Afiyah Melikiani, rekan kerja dari Indah. Pendapat saya, setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya merasa senang dan menjadi paham bahwa ada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas ketika ada masalah. Saya akan mencoba menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Sekian, terima kasih. Habis saya menyenangkan dengan Indah dan saya sangat senang. Halo, nama saya kelas 2A. Saya sudah membuat keyakinan kelas dengan Ibu Indah. Saya merasa senang. Halo, nama saya Siha. Saya sudah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Sekarang saya sudah menjalankan membuang sampah di tempat sampah. Di kelas saya juga sudah saling menyayangi. Dan kita sama-sama sudah menjaga kesehatan. Terima kasih, dadah.